Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Utari dengan NIM 2201784 dari kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan materi ujian tengah semester yang telah ditugaskan dan telah saya susun sendiri. Saya ditugaskan untuk merangkum materi A, yaitu konsep pengelompokan linguistik mikro serta ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Pengelompokan linguistik mikro secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, fonologi. Fonologi yaitu ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau disebut dengan fonem, bahasa dan didistribusikan secara harfiah di bidang linguistik yang mempelajari fungsi untuk membedakan atau mengidentifikasikan kata. Contohnya, pada kata bunyi dengan sunyi, bunyi B dan S pada kata tersebut membedakan makna kata tersebut. Yang kedua, morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta mempengaruhi perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian yang mirip dengan bentuk lain. Contohnya, kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Kata itu dapat dilekati dengan awalan ber, sehingga membentuk kata beranak, yang berarti memiliki anak. Selain itu, kata anak juga diulang menjadi anak-anak, yang berarti banyak anak. Konsep linguistik mikro juga memiliki pengelompokan bahasa-bahasa tertentu, yaitu yang pertama linguistik deskriptif, yang kedua linguistik historis, yang ketiga linguistik komparatif, yang keempat linguistik historis komparatif, yang kelima linguistik diakronis, yang keenam linguistik sinkronik, dan yang terakhir kontranstif. Selanjutnya kita masuk ke materi B, yaitu ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Ruang lingkup kajian fonologi terbagi dua secara harfiah, terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama fonetik. Fonetik mempelajari bagian bunyi-bunyi fonem bahasa dielalisasikan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Yang kedua, fonemik. Fonemik yaitu bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Dan adapun tiga unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi pada fonologi. Di antaranya, yang pertama udara sebagai alat penghantar bunyi. Yang kedua, artikulator sebagai alat ucap yang bergerak. Yang ketiga, titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Ada juga beberapa istilah lain dalam fonologi yang harus kamu ketahui. Yang pertama, fona, yaitu bunyi ujaran yang bersifat netral. Yang kedua, fonem, yaitu satuan bunyi ujaran terkecil. Yang ketiga, vokal, yaitu fonem yang dihasilkan dengan menggenakan udara keluar tanpa rintangan. Yang keempat, konsonan, fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Selanjutnya, ruang lingkup kajian morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta mempengaruhi perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian yang mirip dengan bentuk lain. Leksikologi berasal dari bahasa Yunani leksiko, adalah cabang ilmu yang mempelajari kata, sifat dan makna, unsur, hubungan antara kata, kelompok kata, dan keseluruhan kata. Leksikologi memiliki dua bagian, yaitu yang pertama, semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani. Semantikos memberikan tanda dari kata sema adalah cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi. Yang kedua, sintaksis.
Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas antara kata dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dengan sintaksis ada dua, yaitu frase, satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Yang kedua, klausa, satuan sintaksis berupa runtuhan kata-kata berkonstruktif prediktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada materi ujian tengah semester kali ini. Dengan menyusun kata-kata yang sesempurna mungkin, saya meminta maaf apabila ada bagian yang salah. Sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam sahabat linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.